Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Atul Hanifah dengan NPM 23411024 dari kelas manajemen 23C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang terkait tentang prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2024. Simak video berikut ini ya. Penduduk merupakan elemen fundamental dalam pembangunan suatu negara. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi besar dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, prediksi pertumbuhan penduduk juga membawa tantangan yang harus diantisipasi. Prediksi ini penting untuk merancang kebijakan yang tepat dalam bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan infrastruktur. Pada materi ini, kita akan membahas secara rinci mengenai prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2024 dengan menyoroti data demografis, kemudian metode prediksi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta implikasi dari pertumbuhan penduduk tersebut. Kemudian ada metode prediksi. Yang pertama itu proyeksi demografi. Itu menggunakan metode cohort atau komponen yang memperhitungkan jumlah dan struktur umur penduduk, angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua ada analisis tren, yaitu melihat tren pertumbuhan penduduk dari tahun-tahun sebelumnya untuk memprediksi angka pertumbuhan di masa yang mendatang. Yang ketiga itu ada simulasi komputer. Itu menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memodelkan berbagai skenario pertumbuhan penduduk berdasarkan variabel-variabel kunci. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berinteraksi. Yang pertama itu ada angka kelahiran, total fertility rate atau TVR. Itu angka rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Nah, TVR di Indonesia dipengaruhi oleh program keluarga berencana, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan faktor budaya. Kemudian yang kedua ada kebijakan keluarga berencana, yaitu program KB yang efektif dapat menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga itu angka kematian, life expectancy, yaitu angka harapan hidup yang meningkat menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan. Peningkatan ini akan mengurangi angka kematian. Kemudian yang keempat ada layanan kesehatan, yaitu akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan sanitasi dan gizi akan menurunkan angka kematian. Kemudian yang kelima itu ada migrasi urbanisasi, yaitu peningkatan migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk mencari peluang ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian yang keenam itu imigrasi dan emigrasi. Itu pergerakan penduduk antar negara yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan keamanan. Dan yang ketujuh itu kebijakan pemerintah ekonomi. Kebijakan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, investasi yang mempengaruhi migrasi dan urbanisasi. Selanjutnya itu ada pendidikan, yaitu akses pendidikan yang luas dan berkualitas akan menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada kesehatan, yaitu program kesehatan nasional yang efektif akan meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Selanjutnya, berdasarkan analisis data dan metode yang digunakan, itu prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2024 itu jumlah total perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai sekitar 277 juta hingga 280 juta jiwa. Nah, distribusi wilayah itu pertumbuhan penduduk akan bervariasi di setiap provinsi dengan konsentrasi tinggi di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian ada urbanisasi,
itu diperkirakan sekitar 58% hingga 60% penduduk akan tinggal di daerah perkotaan. Hal ini itu menunjukkan infrastruktur perkotaan dan layanan publik. Jadi kesimpulannya adalah prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2024 itu menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dalam jumlah maupun komposisi penduduk. Nah, peningkatan ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi melalui bonus demografis, kemudian juga itu menimbulkan berbagai tantangan dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Pemerintah perlu mempersiapkan berbagai strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan potensi ini dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat, pertumbuhan penduduk dapat menjadi aset penting dalam pembangunan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.